Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari KBM, dari tulisannya Rianti_INK. Dan untuk kisahnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Mereka Sudah Mati. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Tidak lama berselang muncul dari balik pintu belakang bidan Arab bersama dengan seorang laki-laki tua berperawakan tinggi kurus dengan mengenakan kemeja kotak-kotak lengan pendek dan celana panjang warna hitam. Umurnya mungkin sekitar 80 tahunan. Wajahnya terlihat sangat misterius, dingin tanpa ekspresi. Mulutnya terkatup rapat dan rahangnya tampak menonjol. Terlihat sadis dan menyeramkan. Mereka berdua lalu menghampiri aku dan Mas Agus. "Nah, Mas Agus, Mbak Yanti, ini ayah saya, kakek Tobing," kata bidan Arab, memperkenalkan lelaki tua yang ada di sampingnya itu. Setelah mereka berdua duduk berhadapan dengan aku dan Mas Agus. Aku dan Mas Agus lantas bersalaman dengan kakek Tobing, seraya menyebutkan nama masing-masing. Entah kenapa, seketika aku merinding saat menatap wajah laki-laki tua itu, yang menurutku terlihat sangat bengis, seperti seorang pembunuh berdarah dingin. Tangannya pun terasa amat dingin, mirip dengan tangan Pak Didi dan Bu Wati. Mas Agus kemudian mengutarakan maksud kedatangan kami pada kakek Tobing, yaitu ingin mengontrak atau menyewa rumah yang berada di sebelah rumah bidan Arab, berkaitan dengan tempat tugasnya yang baru sebagai tenaga pendidik yang ditempatkan di SD Negeri 5 Bumi Arum. Beberapa saat kakek Tobing bergeming, dia tampak sedang memikirkan sesuatu. Aku, Mas Agus dan bidan Ara hanya diam. Tidak berani ada yang bertanya lebih lanjut pada lelaki tua itu. "Sebetulnya, rumah itu saya bangun untuk cucu saya satu-satunya, anaknya Ara ini. Tapi dia malah pergi merantau ke Jakarta, gak mau tinggal di kampung ini. Jadi kalau memang kalian berdua mau menempati rumah itu, saya persilahkan. Malah kebetulan, jadi gak kosong lagi, ada yang bersih-bersih, gak kotor lagi," kata kakek Tobing akhirnya setelah hampir 3 menit tadi dia bergeming. Aku dan Mas Agus saling berpandangan. Terpancar di raut wajah suamiku itu antara rasa terkejut dan senang. Mungkin dia tidak menyangka kalau kakek Tobing akan langsung membolehkan kami untuk mengontrak rumahnya yang kosong itu. "Alhamdulillah, terima kasih banyak sebelumnya, Kek. Kalau saya boleh tahu, berapa uang kontrakannya selama 1 tahun?" tanya Mas Agus masih dengan wajah sumringah. "Kalau soal uang kontrak, kamu bicarakan saja nanti sama Ara, biar dia yang urus," jawab kakek Tobing. "Baiklah kalau begitu, Kek. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih sudah dibolehkan untuk mengontrak rumah itu," ucap Mas Agus dengan nada gembira. "Kalau sudah nggak ada lagi yang dibicarakan, saya mau ke belakang. Kamu berdua ngobrol saja nanti sama Ara," kata kakek Tobing. Dia lalu beranjak dari tempat duduknya dan pergi meninggalkan ruang tamu. Aku dan Mas Agus kemudian berbincang dengan bidan Ara, membicarakan tentang besaran uang kontrakan yang harus kami bayar selama 1 tahun. "Jadi kapan Mas Agus dan Mbak Yanti akan mulai menempati rumah itu?" tanya bidan Ara, setelah kami menyepakati harga kontrak rumah tersebut selama 1 tahun. "Insya Allah dalam minggu ini, Bu. Mungkin 2 atau 3 hari lagi, setelah saya menyelesaikan administrasi dulu di sekolah tempat saya mengajar sekarang." "Oh ya, kami bayar uang kontrak rumahnya sekarang atau kapan, Bu?" tanya Mas Agus. Bidan Ara manggut-manggut. "Terserah Mas Agus sama Mbak Yanti saja. Mau bayar sekarang boleh, mau nanti kalau kalian berdua sudah pindah ke sini juga boleh." Mas Agus memandangku, meminta pendapat. "Gimana, Dek?" tanya Mas Agus kemudian.
Ya sudah, bayar sekarang saja mas, biar kita tenang, nggak mikirin punya tanggungan uang kontrakan lagi selama 1 tahun ke depan. Daripada nanti uangnya malah kepake. Jadi besok kita tinggal pindah ke sini saja, nggak mikirin uang kontrakan lagi, jawabku. Kami mau bayar uang kontrakan sekarang saja bu, kata Mas Agus pada bidan Ara. Kalau gitu saya ambil kwitansi dulu ya, untuk tanda bukti pembayaran, kata bidan Ara seraya bangkit dari duduknya dan berjalan menuju ke belakang. Sekitar 5 menit bidan Ara sudah kembali lagi dengan membawa selembar kwitansi. Dia lantas memberikannya pada Mas Agus. Setelah membayar uang kontrakan dan menerima kwitansi pembayaran, aku dan Mas Agus pun pamit pulang. Karena semua sudah beres, kami mau pamit pulang sekarang bu, kata Mas Agus sembari beranjak dari duduk dan aku mengikuti. Loh, kok buru-buru mau pulang? Apa nggak mau lihat-lihat dulu rumahnya? Tanya bidan Ara seraya beranjak dari tempat duduknya mengikuti aku dan Mas Agus. Gak perlu bu, biar besok saja sekalian waktu kami pindah ke sini. Kami takut kesorean dan keburu hujan di jalan, jawab Mas Agus. Oh begitu, lumayan jauh juga sih ya, jarak dari desa Bumi Arum ini ke Tanjung Karang, kata bidan Ara seraya manggut-manggut. Iya bu, ucapku dan Mas Agus bersamaan sembari mengangguk. Baiklah, hati-hati di jalan, gak usah ngebut, yang penting sampai di rumah dengan selamat, pesan bidan Ara. Bidan Ara lalu mengantar kami sampai di depan pintu rumah ayahnya, kakek Tobing. Setelah sebelumnya dia bilang akan menyuruh orang supaya membersihkan rumah kosong yang akan kami tempati besok, agar ketika kami pindah, rumah tersebut sudah dalam keadaan bersih. Walaupun menurut dia, selama ini setiap hari rumah itu tetap ada orang yang menyapu dan mengepel lantainya. Aku dan Mas Agus selalu menghampiri Pak Pangat yang sedang sibuk menggergaji sebuah papan untuk dibuat daun pintu. Padahal aku lihat ada sebuah daun pintu yang lama dan kayunya masih bagus. Atau mungkin dia membuat daun pintu untuk ruangan lain, entahlah. Pak Pangat, kami mau pulang dulu, pamit Mas Agus dengan sedikit berteriak. Sebab jarak Pak Pangat lumayan jauh dengan tempat kami berdiri. Pak Pangat menghentikan pekerjaannya, dia menoleh ke arah kami. Kemudian lelaki itu datang menghampiri. Oh iya Pak Guru, apa sudah ketemu sama kakek Tobing? Kata lelaki setengah baya itu. Mas Agus mengangguk. Iya sudah Pak. Gimana, boleh nggak sama kakek Tobing ngontrak rumah yang kosong itu? Tanya Pak Pangat lagi, seraya jari telunjuknya menunjuk ke arah rumah yang berada di paling ujung. Alhamdulillah boleh Pak, mungkin 2 atau 3 hari lagi saya sama istri saya akan pindah ke sini, jawab Mas Agus dengan wajah sumringah. Syukurlah kalau begitu, biar agak ramai di sini. Semoga Pak Guru sama istrinya betah tinggal di desa ini, ucap Pak Pangat sambil tersenyum. Iya Pak, mudah-mudahan kami berdua kerasan tinggal di sini nanti, malah bisa jadi untuk seterusnya akan menjadi warga desa Bumi Arum, kata Mas Agus seraya terkekeh. Pak Pangat ikut terkekeh menanggapi. Boleh banget itu, biar ada orang yang bisa dijadikan panutan di desa Bumi Arum, agar ada orang pinter yang bisa membuka wawasan pikiran para warga di desa ini, gak terbelenggu oleh aturan adat yang turun-temurun, ucap Pak Pangat. Aku mengerutkan dahi mendengar ucapan terakhir laki-laki setengah baya yang sedang berdiri di depan kami ini. Maaf Pak, saya kok kurang paham dengan apa yang Pak Pangat katakan barusan. Maksudnya apa ya? Terbelenggu oleh aturan adat yang turun-temurun, tanyaku penasaran. Seketika Pak Pangat langsung terdiam, wajahnya berubah seperti orang yang sedang bingung. Dia tampak salah tingkah. Mungkin tadi lelaki parubaya itu sudah keceplosan bicara. Oh itu, gak ada maksud apa-apa kok Mbak, lupakan saja. Anggap saja tadi saya salah ngomong, jawab Pak Pangat sembari berusaha tersenyum agar terlihat wajar. Tapi aku sangat tahu kalau laki-laki setengah baya itu sebetulnya sedang menyesali ucapannya tadi. Aku manggut-manggut, tidak mau meneruskan lagi pertanyaan. Walaupun sebetulnya aku merasa penasaran, mungkin Pak Pangat memang tidak ingin mengatakan hal tersebut padaku dan Mas Agus. Tidak etis rasanya jika aku mendesak dan memaksa laki-laki setengah baya itu untuk tetap mengatakan apa maksud dari ucapannya tadi kepada aku dan Mas Agus. Ya sudah, kalau gitu kami sekarang mau pamit pulang dulu ya Pak, kata Mas Agus.
Aku tahu kalau dia sedang berusaha mencairkan suasana yang sempat terasa kaku beberapa saat. "Oh iya Pak Guru, silakan. Hati-hati di jalan Pak Guru. Semoga selamat sampai tujuan. Sampai ketemu lagi besok," ucap Pak Pangat sambil menyalami kami. Raut wajahnya sudah terlihat biasa lagi. "Iya Pak, terima kasih," ujar Mas Agus sembari tersenyum. Aku dan Mas Agus selalu berjalan menuju ke tempat sepeda motor kami diparkir di halaman depan rumah bidan Ara. "Mas, sekarang kita mau ke rumah Bu Lilis lagi nggak?" tanya aku saat sudah naik di jok belakang sepeda motor suamiku sembari memakai helm. "Besok saja, kalau kita sudah pindah ke sini, Dek. Kita main ke sana. Mendingan sekarang kita pulang saja dulu. Mas rencananya mau nyari mobil yang bisa kita sewa untuk bawa barang-barang kita pindah ke sini besok. Kamu juga kan masih banyak yang harus dikerjakan, bukan? Menyiapkan barang-barang yang masih belum dibereskan, biar semuanya cepat selesai dan kita tinggal berangkat aja kalau sudah siap," jawab Mas Agus. Dia lantas menghidupkan mesin sepeda motornya. "Ya sudah kalau gitu, jadi kita sekarang nggak mampir juga ke rumah Pak Iwan, Mas?" tanyaku lagi untuk memastikan. "Enggak Dek, besok saja sekalian. Kalau kita sudah pindah ke sini, jadi kita punya waktu banyak sehingga bisa lebih lama untuk main ke sana dan ngobrol sama Pak Iwan dan Bu Wati," jawab Mas Agus. Perlahan sepeda motor yang dikendarai Mas Agus dan aku melaju meninggalkan halaman rumah bidan Ara. Entah kenapa, ketika lewat di depan rumah kosong yang akan kami tempati, tiba-tiba aku merinding. Dan saat dengan tidak sengaja mata ini melihat ke arah jendela kaca depan rumah itu, aku merasa seperti ada seseorang yang sedang berada di dalam sana. Sejenak aku terkesiap, lalu buru-buru mengalihkan pandangan ke arah lain. Kenapa tiba-tiba merinding gini ya? Siapa yang ada di dalam rumah kosong itu? Apa bidan Ara atau Mbok Ratmi yang sedang bersih-bersih? Karena sudah disuruh sama bidan Ara. Apa aku hanya salah lihat saja tadi karena memang sudah merasa takut dari tadi? Bermacam pertanyaan melintas di kepala. Apa yang dimaksud takut oleh Bu Nur Hayati tempo hari itu? Ada kaitannya dengan apa yang baru saja aku lihat ya? Aku membatin. Aku menarik nafas panjang. Semoga saja tidak akan ada kejadian yang menyeramkan ketika aku dan Mas Agus sudah menempati rumah itu nanti, harapku dalam hati. Setengah jam kemudian aku dan Mas Agus telah keluar dari desa Bumi Arum. Sepeda motor yang dikendarai oleh Mas Agus sudah melintas di jalan aspal. Aku bisa bernafas dengan lega sebab aku merasa seperti baru saja keluar dari permainan rumah hantu yang ada di sebuah pasar malam yang lumayan menguji nyali dan membuat spot jantung. Tidak berselang lama terdengar suara adzan zuhur berkumandang dari toa masjid. Mas Agus segera menepikan sepeda motornya di sebuah masjid yang kami lewati. Kami lantas bersegera mengambil air wudhu dan mendirikan sholat zuhur berjamaah. "Kita cari warung makan dulu ya Dek, sudah waktunya makan siang ini," kata Mas Agus setelah kami selesai sholat sembari memakai helmnya. Aku mengangguk setuju. "Iya Mas, aku juga udah mulai lapar," jawabku sambil melihat jam yang melingkar di tangan kiri. Sebab bekal makanan dan air minum yang kami bawa dari rumah tadi pagi sudah habis kami makan berdua selama dalam perjalanan saat kami berangkat dari Tanjung Karang. Kami kemudian singgah di sebuah rumah makan yang ada di pinggir jalan yang kami lalui. Aku lantas memesan menu makanan kesukaan kami masing-masing, sementara Mas Agus mencari tempat duduk yang masih kosong. Sebab aku lihat pengunjung warung makan tersebut lumayan ramai. Mungkin karena memang waktunya orang istirahat untuk makan siang, atau warung makan tersebut memang selalu ramai pengunjung karena lokasinya yang strategis di pinggir jalan besar sehingga banyak kendaraan yang melintas. "Mas, Pak Pangat itu rumahnya di mana ya? Apa dia juga orang desa Bumi Arum sana?" tanyaku sembari duduk setelah selesai memesan makanan. "Mas juga nggak tahu Dek, kan kita belum pernah tanya ke dia. Emangnya kenapa Dek? Kok tiba-tiba kamu tanya rumah Pak Pangat?" tanya Mas Agus heran. "Nggak apa-apa sih, aku cuma heran saja. Waktu dia bilang kalau warga desa Bumi Arum biar nggak terbelenggu oleh aturan adat yang turun-temurun. Maksudnya apa ya? Kok Pak Pangat ngomong kayak gitu? Kalau dia bukan warga asli desa situ, kayaknya aneh aja. Kenapa dia harus mikirin aturan adat istiadat desa Bumi Arum yang nggak ada hubungannya sama dia? Kamu lihat nggak mukanya tadi
Waktu aku tanya soal itu, kelihatan banget kalau dia salah tingkah dan gugup. Mungkin dia udah keceplosan ngomong. Jawabku panjang lebar. Udahlah dek, nggak perlu kamu pikirkan hal itu. Nanti juga kamu bakalan tahu apa maksudnya Pak Pangat ngomong kayak gitu. Kalau kita sudah pindah ke sana, yang harus kita pikirkan sekarang ini, gimana caranya kita bisa pindah secepatnya ke desa Bumi Arum sebelum surat tugas Mas berlaku. Jadi kita masih punya waktu untuk istirahat setelah pindahan dan membereskan semua barang yang sudah pasti akan memakan waktu lama dan lumayan bikin capek. Aku mengangguk tanda setuju. Iya mas, dan aku tidak banyak bicara lagi. Aku dan Mas Agus lantas segera menikmati makan siang. Begitu makanan pesanan kami datang dan tidak ada lagi obrolan di antara kami sampai kami berdua selesai makan. Menjelang waktu asar, aku dan Mas Agus baru sampai kembali di rumah kontrakan kami. Bergegas aku pergi mandi dan berganti pakaian, lalu mengambil air wudhu dan mengerjakan sholat asar. Sedangkan Mas Agus selesai mandi dan berganti baju, dia langsung pergi ke masjid yang ada di dekat rumah untuk sholat asar berjamaah di sana. Selesai sholat, aku mulai membereskan lagi barang-barang yang akan kami bawa pindah ke desa Bumi Arum besok. Biarlah untuk makan malam kami nanti, aku akan meminta Mas Agus agar membeli saja di warung makan langganan kami. Toh dia bukan tipe suami yang cerewet dan bawel soal makanan. Dia akan sangat memaklumi jika aku tidak bisa memasak makanan untuk makan kami karena sedang repot atau sibuk. Sore hari ini aku berencana akan membereskan semua barang yang masih belum dimasukkan ke dalam kardus. Aku menyisakan baju dan pakaian dalam milikku dan juga Mas Agus yang hanya untuk kami pakai sampai 3 hari ke depan. Selebihnya aku masukkan ke dalam sebuah koper berukuran besar. Begitu pula dengan barang-barang yang lain. Aku masukkan ke dalam kardus dan mengikatnya dengan rapi, lantas menyimpannya di dalam kamar sebelah. Mas, nanti kita makan malamnya beli saja di warung makan yang biasa ya. Aku mau beresin lagi semua barang-barang yang bakalan kita bawa besok. Aku cuma mau sisain yang kita pakai selama 3 hari ke depan saja, kataku begitu melihat Mas Agus sudah pulang dari masjid. Sebelum dia bertanya, aku akan masak apa untuk menu makan malam nanti, seperti biasanya. Mbok besok lagi saja kamu beres-beresnya dek. Ini kan udah sore, kamu gak capek apa? Baru pulang dari pergi jauh langsung beres-beres. Istirahat saja dulu, nanti kamu kecapean, kata Mas Agus sembari duduk di ranjang. Dia memang seorang suami yang sangat peduli dengan kesehatan istrinya. Jika Mas Agus melihat aku sedang mengerjakan sesuatu, dia pasti akan selalu bilang agar aku jangan terlalu capek, nanti sakit. Dan aku hanya tersenyum menanggapi ucapan suamiku itu. Walaupun dalam hati aku merasa sangat senang diperhatikan sampai seperti itu oleh orang yang sangat aku cintai. Enggak apa-apa mas, sambil nunggu waktu maghrib, lagian enggak banyak lagi kok, kataku sambil terus menata pakaian kami dalam koper. Ya sudah kalau gitu, terserah kamu saja. Tapi jangan sampai kamu kecapean ya dek. Mas takutnya kamu nanti malah jatuh sakit, pesan Mas Agus dengan mimik wajah khawatir. Iya mas, aku tahu kok. Ya, tadi katanya kamu mau cari mobil yang untuk bawa barang-barang kita besok mas. Kita mau pakai mobilnya siapa memangnya? Kataku mengingatkan. Rencananya sih mas mau pakai mobilnya Pak Bambang dek. Dia kan punya banyak truk yang khusus untuk disewakan. Mudah-mudahan saja masih ada yang kosong waktu kita pindah besok. Ya sudah kalau gitu, mas mau ke rumah Pak Bambang sekarang saja ya, mumpung masih terang, kata Mas Agus. Dia segera beranjak dari duduk, lalu pergi keluar kamar. Mas, nanti pulangnya jangan lupa, tolong sekalian mampir ke warung makan langganan kita, beli sayur sama lauk untuk makan malam kita ya, kataku sambil berjalan menyusul Mas Agus yang sudah sampai ruang tengah. Iya dek, nanti pulangnya mas mampir ke sana, jawabnya. Dia lalu menuju ke pintu depan. Aku mengikutinya dan melihat kepergian Mas Agus sampai bayangan sepeda motornya tidak terlihat lagi oleh pandangan. Setelah itu, aku duduk di kursi ruang tengah sembari mengingat lagi kejadian saat pulang dari rumah kakek Toping tadi. Aku merasa rumah itu seperti menyimpan sebuah misteri. Selama aku berada di sana, perasaanku sangat tidak nyaman, seakan ada sepasang mata yang senantiasa mengawasi kami. Apa memang benar ya kalau di desa Bumi Arum itu ada sebuah misteri?
Soalnya aku merasa dari awal aku datang ke sana, semuanya kelihatan aneh dan mengundang tanda tanya. Baik itu orang-orang yang aku temui di sana ataupun tempat yang kami singgahi. Semuanya sangat aneh dan misterius menurutku. Aku menghela nafas panjang. Semoga saja suasana menyeramkan yang ada di rumah kakek Tobing dan desa Bumi Arum itu hanya perasaanku saja. Harapku dalam hati. Sebab jika aku mengatakan tentang hal tersebut pada Mas Agus, dia pasti tidak akan percaya. Mas Agus pasti akan bilang kalau itu semua terjadi karena perasaan takutku yang terlalu berlebihan. 5 menit kemudian aku kembali ke kamar, meneruskan membereskan baju yang sempat tertunda beberapa saat. 3 hari kemudian sekitar pukul 7 pagi, kami berangkat untuk pindah ke desa Bumi Arum. Setelah semua masalah administrasi Mas Agus di sekolah yang lama, tempat dia mengajar sudah diselesaikan. Kemarin pun aku dan Mas Agus sudah berpamitan kepada ibu pemilik rumah kontrakan dan tetangga kiri kanan sekitar tempat tinggal kami. Tidak lupa kami berdua mohon maaf pada mereka jika selama bergaul dengan mereka, aku dan Mas Agus pernah berbuat kesalahan, baik yang secara kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Aku dan Mas Agus pun minta doa agar kami berdua kerasan tinggal di tempat tinggal yang baru nantinya. Mas Agus menyewa 2 buah truk sekaligus kepunyaan Pak Bambang untuk membawa semua barang milik kami, agar nantinya bisa langsung dibawa semua sekalian. Tidak harus bolak-balik lagi, meskipun hanya mengontrak sebuah rumah yang tidak terlalu besar. Tapi ternyata barang bawaan kami lumayan banyak juga, hingga 2 buah truk tersebut penuh dengan barang. Tidak ada ruang yang tersisa. 1 buah truk untuk membawa perabotan besar seperti 2 buah tempat tidur yang bisa dilepas, 2 buah lemari pakaian, 2 pintu, 2 set kursi, kursi ruang tamu dan ruang tengah, 1 buah lemari bupet, 1 set meja rias dan meja TV. Sedangkan 1 buah truk yang satu lagi dipakai membawa barang yang lain seperti kulkas, lemari makan, mesin cuci, meja dan kursi makan, peralatan masak dan makan, kompor gas beserta tabungnya, beberapa buah kardus yang sudah aku rapikan sebelumnya, juga sepeda motor milik Mas Agus ikut serta dimasukkan ke dalam truk tersebut. Sebab aku dan Mas Agus ikut menumpang salah satu truk tersebut dan duduk di depan dengan Pak sopir. Kepergian kami diantar oleh ibu pemilik rumah kontrakan dan beberapa orang tetangga dekat. Ada juga beberapa teman Mas Agus sesama guru yang menyempatkan diri ikut datang untuk mengantar kepergian kami. Maaf Pak, tempat yang akan kita tuju benar lewat jalan sini? Tanya Pak sopir tiba-tiba. Ketika truk yang kami tumpangi telah beberapa meter memasuki batas gerbang desa Bumi Arum. Nada suaranya seperti yang merasa aneh dan heran. Aku dan Mas Agus saling berpandangan. Iya benar, ini memang jalan yang akan menuju ke rumah kontrakan kami yang baru Pak. Saya sama istri saya sudah 3 kali dengan sekarang pergi ke sana dan lewat jalan ini. Memangnya kenapa ya Pak? Kok kayaknya Bapak heran gitu? Jawab Mas Agus sambil balik bertanya. Pak sopir truk tersebut tersenyum tipis sembari garuk-garuk kepala. Ya nggak apa-apa sih Pak, cuma saya kok ngerasa kalau tempat ini nggak ada penghuninya ya, kayak desa mati gitu. Soalnya dari tadi saya nggak lihat ada orang di sepanjang jalan yang kita lewati. Jelas Pak sopir membuat aku melongo. Berarti benarkan dugaanku selama ini, kalau desa Bumi Arum ini memang menyimpan sebuah misteri. Ternyata bukan cuma aku saja yang merasakan adanya keanehan dan keganjilan di desa ini. Mas Agus tersenyum menanggapi. Itu cuma perasaan Bapak saja. Sekarang kan sedang musim panen, jadi warga desa banyak yang pergi ke sawah. Nanti di dalam sana banyak kok rumah penduduk yang lain, kata Mas Agus meyakinkan Pak sopir. Dan Pak sopir pun hanya manggut-manggut mendengar penjelasan suamiku itu. Dia tidak bicara lagi. Setelahnya tidak ada obrolan di antara kami. Kami bertiga saling diam, sibuk dengan pikiran masing-masing. Kalau aku memikirkan apa yang diucapkan oleh Pak sopir tadi, yaitu tentang desa Bumi Arum yang menurutnya seperti sebuah desa mati yang tidak ada penghuninya. Sebab apa yang dikatakan sama seperti yang aku pikirkan selama ini. Sejak aku dan Mas Agus datang ke desa ini, entah apa yang dipikirkan oleh Mas Agus dan Pak sopir. Sekitar pukul 10:30 siang, 2 buah truk yang membawaku dan Mas Agus beserta barang-barang kami
sampai di halaman rumah kakek Tobing yang akan kami kontrak. Tampak bidan Ara sedang berdiri di teras depan rumahnya bersama dengan seorang laki-laki berperawakan tinggi kurus, amat mirip dengan kakek Tobing. Mereka terlihat sedang berbincang. Tidak lama bidan Ara dan lelaki itu melihat ke arah kami. Sebentar kemudian tampak bidan Ara masuk ke dalam rumahnya, sementara laki-laki yang tadi berdiri bersamanya berjalan menghampiri rumah kontrakan kami. Aku dan Mas Agus segera turun dari atas truk setelah Pak sopir mematikan mesin mobilnya. Kami lalu menuju ke teras depan rumah kontrakan kami. Wah, jadi pindah hari ini rupanya. Kenapa nggak kasih kabar dulu sebelumnya, Mas Agus? Tanya bidan Ara yang tiba-tiba muncul dari balik pintu depan rumah kontrakan kami. Mungkin tadi dia masuk dari pintu belakang untuk membuka pintu depan rumah ini. Aku membatin, sebab sebelumnya aku melihat dia masuk ke dalam rumahnya. Maaf Bu, soalnya kami juga nggak merencanakan sebelumnya. Begitu semua administrasi saya di sekolah yang lama sudah selesai semuanya, kami langsung memutuskan untuk segera berangkat ke sini. Kebetulan juga semua barang sudah disiapkan dan dirapikan oleh istri saya, jadi tinggal angkut saja, jawab Mas Agus. Oh iya, kenalkan ini suami saya, namanya Pak Daniel, kata bidan Ara. Begitu laki-laki tinggi kurus tadi sudah berada di dekat kami. Aku dan Mas Agus selalu bersalaman dengan Pak Daniel sembari menyebutkan nama masing-masing. Sekarang aku bisa melihat dengan jelas suami bidan Ara itu. Umurnya sekitar 50 tahun. Wajahnya terlihat sadis, sama seperti halnya kakek Tobing, mertuanya. Tidak ada sedikit pun senyuman di bibirnya. Dia menatap aku dan Mas Agus secara bergantian dengan mulut terkatup rapat, seperti sedang menyelidik. Aku sampai jengah dibuatnya. Ya sudah, kalau Mas Agus dan Mbak Yanti mau mulai memindahin barang-barangnya sekarang, silahkan. Sebentar, saya panggilkan Pak Pangat sama tukang yang lain dulu, biar mereka bisa bantuin angkat barang, kata bidan Ara. Dia lalu pergi meninggalkan kami, disusul oleh suaminya. Mas, serem banget sih itu muka suaminya bidan Ara, kataku dengan berbisik setelah mereka berada cukup jauh dari tempat kami berdiri. Shh, udah gak usah ngomong apa-apa dulu dek, nanti takutnya ada yang dengar dan disampaikan ke orangnya, kan kita jadi gak enak, kata Mas Agus seraya menempelkan jari telunjuk di mulutnya, dan aku pun diam. Sekitar 5 menit kemudian bidan Ara terlihat berjalan menuju ke rumah kontrakan kami bersama dengan Pak Pangat dan beberapa orang tukang yang lain. Pak Pangat, tolong itu dibantuin Mas Agus nurunin barang-barang dan masukin ke dalam rumah sekalian ya. Anak buahnya tolong dikomando, titah bidan Ara pada Pak Pangat sembari jari telunjuknya menuju ke arah 2 buah truk yang sedang terparkir di halaman. Setelah mereka berada di depan rumah kontrakan kami, Pak Pangat mengangguk. Baik Bu Bidan, siap, kata Pak Pangat. Dia lalu memerintahkan anak buahnya untuk mulai menurunkan barang. Nah Mas Agus, silakan kalau mau mulai diturunkan barang-barangnya, biar dibantuin Pak Pangat sama anak buahnya sampai selesai, kata bidan Ara pada suamiku. Terima kasih banyak Bu, maaf kalau kami berdua jadi merepotkan, kata Mas Agus sungkan. Gak apa-apa Mas, lagi pula kebetulan ada Pak Pangat sama anak buahnya yang masih kerja. Kalau gitu, sekarang saya tinggal dulu ya Mas, Mbak, pamit bidan Ara. Dia lalu kembali pulang ke rumahnya setelah aku dan Mas Agus mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi padanya. Mas Agus mulai menurunkan semua barang-barang kami dari dalam truk, dibantu oleh Pak Pangat dan anak buahnya, juga 2 orang sopir truk tersebut. Sedangkan aku yang menyusun dan menata di dalam rumah. Selama menurunkan barang-barang kami dari dalam truk, aku perhatikan 2 orang sopir truk tersebut saling bercakap. Dari raut wajah mereka, aku bisa memastikan kalau mereka berdua seperti yang sedang merasa heran dan aneh. Entah kenapa, sebab aku tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang sedang mereka berdua bicarakan. Aku tidak perlu lagi menyapu, mengepel dan membersihkan rumah kontrakan kami yang baru, karena bidan Ara bilang sudah dibersihkan kemarin oleh Mbok Ratmi dan Tami, cucu perempuan yang juga menjadi asisten rumah tangga dan tinggal di rumah kakek Tobing. Rumah kontrakan kami yang baru ini ukurannya jauh lebih luas dari yang sebelumnya di Tanjung Karang. Di sini ada 3 buah kamar tidur beserta kamar mandi di dalam di tiap kamarnya.
ruang tamu, ruang tengah, ruang makan, dapur, kamar mandi belakang, serta tempat untuk cuci jemur di halaman belakang yang dipagar tembok setinggi 3 meter, dan ada sebuah pintu untuk keluar yang menghubungkan dengan halaman belakang rumah bidan Ara. Semua ruangan yang ada di dalam rumah tersebut lumayan luas. Pasti karena pada awalnya memang dibuat sebagai tempat tinggal pribadi, bukan sengaja untuk dijadikan sebuah kontrakan. Di samping rumah itu ada sebuah garasi yang cukup untuk menyimpan 1 buah mobil. Betul-betul rumah yang cukup nyaman sebenarnya. Tapi kenapa cucu kakek Tobing tidak mau menempati rumah ini ya? Dan dia malah lebih memilih untuk pergi ke kota. Padahal keluarga besarnya semua tinggal di desa Bumi Arum. Kakek dan neneknya, juga kedua orang tuanya, Bidan Ara dan Pak Daniel. Hal itu yang menjadi pertanyaanku. Aku merasa agak aneh dan heran saja, sebab biasanya anak orang punya seperti cucu kakek Tobing akan dengan senang hati menikmati semua fasilitas yang diberikan oleh keluarganya. Bahkan tidak jarang mereka akan menghamburkan uang dengan sesuka hati, tanpa pernah mau berpikir bagaimana susahnya mencari uang tersebut. Atau ada sesuatu hal yang membuat cucu kakek Tobing itu lebih memilih pergi merantau ke Jakarta daripada harus tinggal di desa Bumi Arum. Entahlah, semua masih menjadi tanda tanya besar di dalam pikiranku. Menjelang waktu zuhur, kedua orang sopir truk buru-buru pamit pulang. Setelah semua barang bawaan kami selesai diturunkan dan dimasukkan ke dalam rumah, mereka berdua tampak tergesa dan sama sekali tidak mau minum, apalagi memakan kue yang aku suguhkan. Aneh, kenapa kedua orang sopir truk tadi kelihatan sangat terburu-buru ya? Bahkan mereka sama sekali nggak mau minum air dan kue yang aku suguhkan. Mereka berdua seperti sedang melihat sesuatu yang menakutkan, yang membuat mereka harus segera pergi dari sini. Meskipun belum semua barang tertata dengan rapi, yang penting barang-barang tersebut sudah berada di dalam rumah, sehingga tidak akan kehujanan atau kepanasan. Pak Pangat dan semua anak buahnya pun kembali lagi ke rumah kakek Tobing untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Tidak lupa aku dan Mas Agus mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka karena telah dibantu. Aku dan Mas Agus segera membersihkan badan dan berganti pakaian, sebab baju yang kami kenakan sudah kotor terkena debu dan bau tidak sedap. Setelah itu kami berdua mendirikan sholat duhur berjamaah. Mas, kita makan siang pakai mie instan aja dulu ya. Aku belum sempat meracik bumbu dan bahan makanan, nanti keburu lapar kelamaan, ujarku setelah kami selesai sholat. Iya dek, gimana baiknya aja menurut kamu, yang penting enak. Mas pasti mau makannya, kata Mas Agus. Aku pun segera pergi ke dapur untuk membuat 2 buah mie instan dicampur dengan telur. Begitu selesai, kami pun makan siang bersama. Setelah beristirahat sebentar, kami melanjutkan kembali pekerjaan kami, menata dan membereskan semua barang yang masih berantakan. Saat menjelang waktu maghrib, kami berdua telah menyelesaikan semua pekerjaan. Rumah kontrakan kami sudah terlihat rapi dengan barang-barang yang telah tertata pada tempatnya. Mas, besok kamu sudah mulai berangkat ngajar di SD Negeri 5 belum? Tanyaku saat kami sedang menonton acara TV setelah selesai makan malam. Belum dek, baru besok lusa Mas mulai mengajar di sana. Oh ya, gimana kalau besok pagi kita main ke rumah Pak Kades Iwan sambil ngasih tahu kalau kita sudah pindah ke sini sekarang, usul Mas Agus. Boleh Mas, sekalian ke rumah Bu Lilis juga nggak? Tanyaku. Kalau ke rumah Bu Lilis lain waktu lagi saja, pas hari libur. Besok kita khusus main ke rumah Pak Iwan dek. Ada beberapa hal yang ingin Mas tanyakan ke dia. Aku menautkan kedua alis, seraya menatap Mas Agus, tidak mengerti maksud dari ucapannya barusan. Memangnya kamu mau tanya apa ke Pak Kades Iwan Mas? Kok kayaknya serius banget? Tanyaku penasaran. Mas Agus tersenyum menggoda. Dia pasti tahu kalau aku sedang merasa penasaran. Besok saja Mas beritahu. Kalau kita sedang main ke sana dek. Sekarang Mas khawatir akan ada yang dengar pembicaraan kita, jawab Mas Agus, membuatku makin merasa penasaran. Apaan sih Mas Agus ini? Pakai main rahasia segala, bikin penasaran saja, ucapku dengan gaya seperti sedang merajuk. Mas Agus malah terkekeh melihat tingkahku. Bukannya dia berusaha untuk membujuk lalu mengatakan hal yang bikin aku penasaran tersebut, malah suara tawanya makin tidak berhenti, membuat aku merasa sebel saja.
Udah Mas, jangan ketawa terus. Udah malam ini, nanti kedengeran sama bidan Ara dan suaminya, kan gak enak. Kataku sembari menepuk paha Mas Agus, dan suamiku itu pun lalu menghentikan suara tawanya. Kita tidur sekarang aja yuk dek, sudah malam. Gak kerasa kita keasikan ngobrol, ajak Mas Agus setelah beberapa saat sambil melihat ke arah jarum jam dinding. Waktu telah menunjukkan pukul 10:30 malam. Aku dan Mas Agus pun bangkit dari duduk dan pergi ke kamar. Tidak perlu waktu lama, akhirnya kami berdua pun tertidur. Entah sudah berapa lama aku tidur, aku terbangun ketika tiba-tiba sayup-sayup terdengar seperti ada suara orang yang sedang menangis. Perlahan aku membuka mata, lalu melihat ke arah jarum jam yang menempel di dinding kamar. Waktu sudah menunjukkan pukul 2:30 dini hari. Pandanganku beralih ke arah Mas Agus yang tidur di sampingku. Suamiku itu tampak masih tertidur dengan lelap. Suara tangisan itu masih saja terdengar. Aku lalu menajamkan telinga agar bisa mendengar dengan lebih jelas lagi, sekaligus memastikan benarkah itu memang suara orang yang sedang menangis atau aku yang hanya salah dengar saja. Sekitar 1 menit lamanya aku menajamkan pendengaran, memastikan kalau aku memang tidak salah dengar. Dan aku merasa yakin kalau aku memang tidak salah dengar. Suara tangisan itu kian nyata terdengar di telingaku, datangnya dari arah belakang. Dan sepertinya itu suara tangisan seorang anak. Aku menautkan kedua alis sebab merasa heran. Anak siapa gerangan yang menangis di pagi buta begini? Kenapa dia menangis? Apa dia terbangun dari tidur karena mimpi buruk? Apakah itu anak bidan Ara? Tapi bukankah dia tidak memiliki seorang anak kecil? Aku bertanya-tanya dalam hati. Didorong oleh rasa penasaran yang teramat sangat, perlahan aku lantas beranjak dari tidur dan sejenak duduk di tepi ranjang. Mengumpulkan semua nyawa, sekali lagi aku menoleh ke arah Mas Agus yang masih terlelap. Ada keinginan untuk membangunkannya, tapi tidurnya terlihat masih sangat pulas. Akhirnya aku mengurungkan keinginan tersebut. Aku merasa kasihan pada suamiku itu. Pasti dia amat lelah dan mengantuk. Karena kemarin seharian kami pindah dari rumah kontrakan yang lama di Tanjung Karang. Kemudian langsung bongkaran dan membereskan serta menata semua barang di dalam rumah kontrakan kami yang sekarang. Aku lalu keluar dari kamar dan menuju ke arah dapur. Suara tangisan anak kecil itu kian jelas terdengar, membuat aku jadi makin penasaran. Sejenak aku menghentikan langkah begitu sampai di depan pintu dapur. Karena tiba-tiba aku merinding. Bulu kuduk di leher dan kedua tanganku meremang. Saat aku mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan, tidak terlihat siapapun. Beberapa detik aku merasa bimbang antara membuka pintu dapur atau kembali lagi ke dalam kamar. Aku mengernyitkan kening. Apa benar di dalam dapur ini ada anak kecil ya? Terus dia masuk dari mana? Bukankah di rumah ini hanya ada 2 pintu, pintu depan dan belakang? Dan seingatku, sebelum aku dan Mas Agus tidur tadi malam, semua pintu sudah aku kunci. Akhirnya aku memutuskan untuk masuk ke dapur dan melihat suara siapa sebetulnya yang sedang menangis di dalam sana, agar tidak lagi merasa penasaran. Meskipun sebenarnya ada rasa takut yang datang menyelinap dalam hati. Dengan membaca bismillah, perlahan aku menekan handle pintu dapur. "Dek, sedang ngapain kamu di situ?" tanya Mas Agus tiba-tiba. Membuat aku sangat terkejut sampai hampir melompat karena saking merasa kaget. Aku menoleh ke arah sumber suara. Tampak Mas Agus sedang berdiri di depan pintu kamar, seraya memandangku dengan tatapan penuh keheranan. "Ih, masih ini loh, bikin kaget aja. Hampir aja aku lompat. Untung jantungku gak copot," kataku seraya bersungut dan memegang dada. "Ya maaf, Mas kan gak sengaja. Lagian kamu sedang ngapain di situ? Dari tadi Mas lihat kamu berdiri bengong di depan pintu dapur. Memangnya kamu sedang apa, Dek?" tanya Mas Agus lagi sembari berjalan menghampiri. Aku lantas mengatakan padanya kenapa aku sampai ada di depan pintu dapur, yaitu karena aku tadi mendengar suara anak kecil yang sedang menangis di dapur. Mas Agus mengerutkan kening sambil memandangku tidak percaya setelah aku selesai bicara. "Kamu tadi sedang mimpi kali, Dek? Mas kok gak dengar suara apapun? Apalagi suara tangisan anak kecil seperti yang kamu bilang barusan. Lagi pula anak kecil itu masuk ke dapur dari mana?
Bukannya semua pintu sudah kamu kunci sebelum kita tidur tadi malam? Jangan ngaco deh kamu, kata suamiku sambil menempelkan telinganya di pintu dapur. Mimpi apaan, orang aku jelas-jelas denger kok ada suara anak kecil nangis di dapur. Makanya aku bangun, terus langsung pergi ke sini. Soalnya aku penasaran, mau mastiin suara anak siapa yang nangis itu, kataku ngeyel. Tanpa mengucapkan kata lagi, Mas Agus kemudian membuka pintu dapur dan dia masuk ke dalam. Aku mengikuti. Nah, coba kamu lihat sendiri sekarang, Dek. Gak ada siapa-siapa kan di dalam sini, kata Mas Agus seraya melihat sekeliling ruangan dapur. Aku menggaruk kepala yang tidak gatal. Padahal tadi aku mendengar dengan sangat jelas suara tangisan anak kecil di dalam sini. Aneh, kenapa gak ada siapapun di dalam sini ya? Padahal aku tadi jelas banget dengar anak kecil nangis di dalam sini. Apa mungkin di luar ya? Soalnya kan halaman belakang dapur rumah ini menyambung ke halaman rumah bidan Ara. Dengan rasa penasaran, aku lantas menyibakkan kain gorden jendela ke kaca dapur. Aku melihat di halaman belakang rumah bidan Ara, Mbok Ratmi sedang bersama dengan seorang perempuan berambut panjang, duduk di bangku panjang yang ada di bawah pohon rambutan. Aku menarik tangan Mas Agus agar ikut melihat apa yang ada di luar sana. Mas, coba deh kamu lihat di luar itu. Ngapain Mbok Ratmi pagi buta begini? Ada di sana sama perempuan itu, ucapku seraya berbisik. Beberapa saat Mas Agus ikut melihat dari balik gorden. Mungkin sedang ada yang dia kerjakan, Dek, atau mungkin mereka berdua sedang istirahat sebentar dari bangun tidur sebelum mulai aktivitas kerja hari ini. Udah, kita nggak usah ikut campur urusan orang. Biarin aja Mbok Ratmi sama perempuan itu. Lagian kan, tadi kamu sedang nyari siapa? Anak kecil yang kata kamu sedang nangis. Ternyata nggak ada di dapur kan? Mendingan kita sholat tahajud aja yuk, ajak Mas Agus sambil menutup kembali kain gorden jendela kaca dan berjalan keluar dapur, meninggalkan aku yang masih berdiri bengong di dekat jendela dapur tersebut. Siapa perempuan yang sedang duduk sama Mbok Ratmi itu ya? Apa dia juga pembantu di rumah kakek Toping? Atau anaknya Mbok Ratmi? Atau malah cucunya? Dek, kenapa masih di situ? Kamu mau ikut sholat tahajud bareng gak? Teriak Mas Agus membuyarkan lamunanku. Iya mas, tunggu sebentar, kataku juga dengan setengah berteriak. Aku kemudian keluar dari dapur, mengikuti Mas Agus menuju ke dalam kamar. Padahal aku merasa amat penasaran dengan apa sebetulnya yang sedang dilakukan oleh Mbok Ratmi sama perempuan itu di luar sana. Aku dan Mas Agus segera mengambil air wudhu, lalu mendirikan sholat tahajud bersama. Hingga selesai waktu subuh, kami berdua tidak tidur lagi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.